Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, ini kita sekarang tepatnya udah baru lagi ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai seputar perubahan nama lagi, karena masih banyak yang belum paham mengenai bagaimana prosedur untuk pengurusan perubahan nama dan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan untuk kali ini saya akan merangkumnya jadi tiga hal permohonan perubahan nama yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Soalnya masih banyak masyarakat, banyak orang-orang itu perubahan nama ngasal ya. Perubahan nama itu ngasal. Jadi ya pokoknya pengen berubah namanya dari Suparno ke Aliando gitu, itu boleh atau enggak, kayak gitu kan belum paham ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan di perubahan nama. Oke, kita akan rangkum ada beberapa hal permohonan yang tidak akan dikabulkan di perubahan nama, atau nama-nama apa saja yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim dalam permohonan perubahan nama. Oke, yang pertama yaitu karena sesuai dengan aturan yang ada di dalam petitum atau di dalam permohonan untuk perubahan nama itu harus dicantumkan mengenai alasan atau kenapa pemohon ini mengajukan perubahan nama ke pengadilan. Oleh karena itu perubahan nama yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim yaitu tidak menyebutkan alasan yang jelas dalam permohonannya, atau tidak menampilkan alasan dan tidak bisa membuktikan alasan yang jelas kenapa kok dia melakukan perubahan nama. Ya, alasannya aneh-aneh, misalnya perubahan nama karena menurutnya namanya jelek kayak gitu ya, nama pemberian orang tuanya jelek kayak gitu, nggak ada alasan lain, nggak ada alasan pekerjaan, nggak ada alasan sosial, nggak ada alasan kebudayaan, nggak ada alasan apapun, tiba-tiba melakukan perubahan nama. Kemungkinan besar perubahan nama yang seperti itu akan tidak dikabulkan oleh majelis hakim ya, seperti itu. Perubahan nama seperti itu, misalnya perubahan nama, mengajukan perubahan nama dari nama yang nggak jelas lah ya, jadi alasannya alasan seputar karena malu saja, padahal alasannya nggak jelas, padahal menurut orang banyak nama tersebut masih umum ya. Ya aneh-aneh ya, karena untuk melakukan perubahan nama itu kadang aneh-aneh dan tidak bisa membuktikannya, itu yang penting. Karena untuk dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan itu nanti kan ada agenda pembuktian di perubahan nama tersebut, dan itu harus dibuktikan di agenda persidangan nanti ya. Jadi misalnya di dalam petitumnya menyebutkan, di dalam alasannya menyebutkan bahwa melakukan perubahan nama karena alasan pekerjaan ya. Kenapa alasan pekerjaannya? Di tempat kerja sudah dipanggil namanya Kevin, padahal aslinya namanya Suparno, seperti itu ya. Di tempat kerja sudah alasannya Kevin dan tidak bisa membuktikan bahwa di tempat kerja itu dinamakan Kevin, seperti itu, maka nanti tidak bisa atau tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim, seperti itu. Itu perubahan nama yang pertama, yaitu tidak bisa membuktikan alasan perubahan nama tersebut serta alasannya tidak jelas. Itu perubahan nama yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim, itu yang pertama. Yang kedua yaitu melakukan perubahan nama tidak ada hubungannya dengan nama yang lama sama sekali ya, seperti itu. Biasanya majelis hakim akan memberikan pertanyaan kenapa namanya dirubah, setelah itu namanya dari A ke B atau dari siapa ke siapa gitu. Biasanya harus ada hubungannya, misalnya Suparno bin Slamet, seperti itu, nanti dirubah menjadi Suparni bin Slamet, jadi masih ada sangkut pautnya antara nama pertama dan nama kedua, jadi tidak berubah total. Mungkin masih meninggalkan nama tengahnya, kalau enggak meninggalkan nama akhirnya atau nama tengahnya, seperti itu. Dan ejaannya, nama yang sebelumnya sama nama yang akan dirubah itu tidak terlalu jauh perbedaannya, misalnya Suparno menjadi Suparni kayak gitu kan tidak jauh, itu contohnya. Jadi ketika Anda mengajukan perubahan nama dan nama tersebut berbeda sekali dengan nama sebelumnya, itu kemungkinan besar tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim, apalagi Anda tidak bisa menyebutkan alasan atau tidak bisa membuktikan alasan sebenarnya Anda melakukan perubahan nama ke pengadilan. Itu
Nomor 2, perubahan nama yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim yaitu namanya berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Dan untuk yang ketiga yaitu perubahan nama dengan itikat buruk ya, atau Anda mengajukan permohonan perubahan nama namun dengan tujuan untuk membersihkan nama karena nama sebelumnya sudah tercatat catatan pidana misalnya, atau tercatat ada nama catatan hutang atau tunggakan hutang, terjadi blacklist di Bank Indonesia atau hal-hal lain seperti itu kan ada itikat buruk. Jadi perubahan nama yang ada unsur itikat buruknya itu nanti tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim ya, seperti itu. Perubahan nama karena nama sebelumnya sudah menjadi daftar pencarian orang, sudah melakukan tindak pidana teroris, seperti itu. Perubahan nama yang nama sebelumnya sudah di blacklist dari BI checking, seperti itu nanti tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi itu tadi 3 perubahan nama yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim dan alasan-alasannya serta 3 permohonan yang tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.